Nabiullah Adam alaihissalam, Nabi Sis, Sayyid Anwar, Nur Cahya, Sang Hyang Nurasa, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Manikmaya, Brahma, Rasmada, Barasmada Tapa, Parikenan, Manumayasa, Sakutrem, Sakri, Palasara, Abiyasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Untuk semua sahabat-sahabat sang santri, sahabat Kedilireng, sahabat Padepokan Singalangit, dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah, selalu dalam lindungannya Allah, selamat dunyane, selamat akhirate, Amin. Sukses dunyane, sukses akhirate. Amin, Allahumma amin. Khususnya sahabat sang santri, dimanapun berada, saya pribadi mohon maaf, mungkin selama ini banyak salahnya, banyak khilafnya, itu pasti. Manusia itu nggone salah, nggone bener. Nek salah tok iku iblis, nek bener tok malaikat. Manusia ya orang salah atau bener itu wajar. Jadi mohon maaf, mungkin selama ini, selama kenal saya, tahu saya, bersahabat dengan saya, kalau ada saya ada salah, silah. Halah, ada salahnya. Den, ini rencana saya tadi ada bisian, ida-idae kan mas, ida-idae ada bisian. Kita itu orang Jawa, kita itu punya leluhur, mungkin banyak bahasa-bahasa atau istilahnya apa ya, peribahasa atau apa ya, sejarah. Mungkin yang belum ada yang belum tahu, yang sudah tahu biar lebih paham, yang belum paham biar paham. Kayak saya mudah-mudahan bisa tahu dan bisa paham. Insya Allah mau bahas masalah kanoman dan kasepuan. Ini dua bahasa yang sering saya dengar, tapi jelunturte piye, keterangannya piye, saya belum jelas. Kanoman iku piye, kasepuan iku piye, dan mungkin ada sahabat-sahabat sang santri yang bertinyi-tinyi ini yang belum tahu. Insya Allah nanti akan dijawab semua persoalan yang khususnya masalah sejarah kerajaan, keraton, atau masalah silsilah sejarah Jawa. Kebetulan malam ini sang santri berada di Jawa Barat bersama Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, yang belum kenal biar kenal, yang sudah kenal biar lebih dekat lagi sama beliau. Monggo Kang, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh sahabat-sahabat sang santri dan channel Kedilireng juga Singalangit, semoga semua diberi keberkahan, kesehatan, juga diberi kemudahan dalam segala hal. Amin. Saya kenalkan dari keluarga besar Keraton Cirebon, Pangeran Arya Jaya Negara. Pangeran Arya Jaya Negara. Ya, yang Cirebon itu tidak bisa lepas dari sejarah Mataram. Jadi keluarga besar Cirebon adalah keluarga besar Mataram. Dari saudara saya, beliau, kelihatan nggak itu? Kang Mas. Kelihatan nggak? Cahyana. Mas, Pak Mas, apa Den? Baca. Bibi Cahyana. Dari Pati dan Jogja. Ya, Dari keluarga Pati, Mataram. Mataram. Mataram.
Yang mana Cirebon itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah Mataram. Karena kerajaan Cirebon itu dengan kerajaan Mataram itu satu ya, jalurnya ditarik ke atas dan ke bawah. Dari jalurnya Sunan Amangkurat, Kesunanan ya jalurnya Amangkurat ya. Dari Sunan Amangkurat 1 itu mertuanya ya. Mertuanya Panembahan Girilaya atau Pangeran Rasmi atau Pangeran Saputra. Kalau Pangeran sendiri keturunan keberapa dari apa namanya? Cirebon? Dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Ya, kalau dari Sunan Gunung Jati sejauh ke 16. 16. Ya. Ini Pangeran, saya mau tanya, mungkin ada saya sendiri khususnya masalah bahasa Kanoman dan Ya. Kasepuhan. Ya. Kalau Kanoman itu gimana, Kasepuhan itu bagaimana? Ya. Monggo Den. Kanoman itu dari Kasepuhan dulu ya. Kasepuhan dulu ya. Kasepuhan itu berarti putra yang sepuh. Kanoman itu putra yang anom atau yang muda, adik ya. Adik. Dan ada putra alit ya. Putra alit itu? Ya, jadi yang bungsu namanya ya. Itu. Nah, Cirebon dengan Mataram itu menjalin hubungan pernikahan dari Panembahan Girilaya dengan Ratu Ayu ya. Menikah, mempunyai putra Ratu Ayu Mataram ya, Ratu Ayu Wetan dari keluarga kerajaan Kejoran dengan Panembahan Girilaya atau Panembahan Ratu Pakungwat atau Ratu II yang merupakan cucu Panembahan Ratu I dan memiliki putra Kasepuhan, putra Kanoman, dan putra Alit, Pangeran Alit. Berarti yang paling kecil. Ya. Kasepuhan itu yang sepuh, anak yang paling tua. Yang paling tua, sulung. Kanoman anak ya, yang Pangeran Penengah, dan Pangeran Alit. Pangeran Alit. Ya. Hingga menjadi Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman dan Kesultanan Kacirbonan. Itu yang Pangeran Alit itu, Pangeran Wangsakerta. Kalau di dalam keraton itu, kerajaan itu yang Kasepuhan itu berarti yang diutamakan, maksudnya yang derajatnya mungkin lebih secara luhur ya, lebih diutamakan daripada Kanoman atau Alit. Ya, keraton Kasepuhan sultannya itu bergelar Pangeran Martawijaya. Pangeran Martawijaya. Dan Kesultanan Kanoman itu bergelar Pangeran Kartawijaya, dan Kacirbonannya bergelar Pangeran Wangsakerta Panembahan Tohpati. Jadi ketiga putra tersebut adalah terah cucu dari Sunan Amangkurat I Mataram. Berarti Mataram lama atau Mataram yang Islam? Kesunanan. Kesunanan ya, biar jelas juga mungkin sahabat semuanya biar lebih tahu lagi. Berarti di zaman Mataram Islam itu kan setelah Demak ya, setelah Demak apa bareng itu? Setelah Demak jauh. Setelah Demak tahun 1689. Itu 1600-an itu membentuk kesultanan di Cirebon ya. Dahulunya Panembahan. Ya, Panembahan itu bisa dibilang sama Kesunanan. Ingkang den sembah atau susuhunan. Ajengan gitu. Nah, karena kosong kekuasaan waktu itu Cirebon, karena ketiga putra tersebut, kedua putra tersebut berada di Keraton Mataram hingga
dibawa pulang oleh keluarga besar dari saudara sendiri, itu dari Al-Bantani, dari Banten ya, dari Kesultanan Banten, Sultan Agung Tirtayasa, itu menobatkan awalnya Sultan Kanoman dulu. Karena putra yang sulung itu sedang kalau sekarang sekolah ya, atau sedang pendidikan ke Prabon di Padepokan apa Gunung Lawu itu, Padepokan Gunung Lawu, lalu membentuk Kesultanan Cirebon. Belum ada Kanoman, belum ada Kasepuhan. Lalu karena putra sulung sudah selesai, ya, singkat cerita ya, dibawa pulang oleh keluarga besar dari Demak ya, Demak Bintoro atau Gelagahwangi, itu keluarga besar, hingga si kakak ini ingin menduduki tahta, maksudnya mengambil alih peran adiknya. Belum ada Kasepuhan, belum ada Kanoman. Iya. Itu. Nah, semua itu cucunya Sunan Amangkurat. Semuanya. Ya, Mataram. Lalu dinobatkanlah dari kedua putra tersebut menjadi dua kesultanan. Yang sulung atau yang sepuh itu bergelar Pangeran Martawijaya ya, atau Sultan Sepuh, Kasepuhan. Volume, cek. Cek. Oh. Kang Ria. Ini ya. Udah. Amet dipasang dulu ini. Ya. Karena ini dadakan, jadinya. Halo, cek. Halo, cek. Cek. Full. Cek. Banter. Cek. Ini adminnya pada nggak ada semuanya, ini dadakan juga. Jadi, nah, ini baru masuk. Ya. Sepuranya, maafnya. Ya. Mohon maafnya. Masalah teknis ya. Sebanyak-banyaknya masalah teknisnya. Wes bagus ini karya dicek. Ya, dicek ya. Cek. Ini ya. Masuk. Ya. Kita lanjutnya lagi. Sampai mana tadi ya? Tadi sampai Amangkurat. Oh ya, Amangkurat 1. Sunan Amangkurat 1. Yang mana waktu itu hubungan antara Cirebon dan Mataram itu sangat erat sekali. Yang pada masa itu untuk kelompok dagang besar, persekutuan dagang namanya VOC itu ya, ikut berkecimpung. Karena Cirebon itu adalah sarana perdagangan nasional internasional. Jadi karena putra-putra tersebut Sunan Amangkurat memohon pada Penembahan Girilaya ya, atau Penembahan Cirebon, putra-putranya dinobatkan menjadi Sultan Kasepuhan dan Sultan Kanoman. Dan yang yang alitnya itu Pangeran Wangsakerta itu jadi Pangeran Cirebon atau Kesunanan Cirebon. Itu hubungannya dengan Jogja berarti? Ya, sangat erat sekali. Dari keluarga Jogja itu adalah keluarga Cirebon. Berarti masih tua Jogja? Ya,
baru Cirebon. Baru Cirebon. Karena yang tinggal di Cirebon yang jadi itu keturunan dari Jogja. Dari Jogja. Oh, gitu. Ya. Balik ke Mas Didi, biar tidak diam saja. Monggo. Almik dipegang aja gak apa-apa Pak Didi. Dipegang aja. Nah, di deket. Ya. Kalau saya itu kalau yang Jogja apa Mataram ke bawahnya sampai ke Cirebon mungkin Pangeran Arya yang lebih tahu ya. Cuman saya ada sedikit tahu yang kalau ditarik ke atas lagi malah saya ada yang sedikit tahu. Adetnya yang namanya Mataram itu dulu kan dari yang Panembahan Senopati. Panembahan Senopati. Dari ayahandanya Ki Ageng Pemanahan ya. Ya. Nah, Ki Ageng Pemanahan itu punya saudara namanya dari Pati. Itu masih ada hubungan saudara. Yang Pati itu saudara tua, satu mbah. Yang saudara mudanya dari Mataram. Cuman yang menyebar garis keturunannya itu yang dari Mataram. Yang saya tahu. Karena semuanya kan itu Jawa atau Nusantara berikutnya kan penerusnya bukan dari Rahima, tapi dari Mataram. Dari Mataram. Nanti. Oke. Jadi garis besarnya kan cekak cingkrangnya. Cekak itu kan cingkrang. Iya. Cekak aose. Garis besarnya antara Mataram, dari Demak, Mataram, Cirebon itu kayak satu lingkaran ya. Ya. Kalau saya lihat tadi kayak satu lingkaran. Demak, terus Jogja, Cirebon. Setelah Cirebon ada lagi nggak? Mungkin setelah ada cabang yang kerajaan mana ada nggak? Kerajaan apa? Banten juga sama. Banten itu sama Cirebon? Adiknya. Oh, adik. Ya. Jadi dari jalur ke atasnya Sunan Gunung Jati, ya Syarif Hidayatullah menikah dengan putri Kawunganten Banten. Terus mempunyai putra itu Syarif Hasanuddin, Syekh Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Ya, sekarang termasyhur itu ya. Termasyhur. Alhamdulillah. Jadi Cirebon itu pendiri awal Sunan Gunung Jati atau ada yang lain? Ya, itu pendiri awal Cirebon itu dari beliau siapa sebenarnya? Kalau dari Cirebon itu pendirinya adalah Ki Geden Alang-Alang atau Ki Danusela, adiknya Ki Danuarsih. Nah, dan juga saudaranya juga namanya Ki Geden Kasmayan. Jadi pendiri Cirebon dahulunya masih kekuasaannya di bawah kekuasaan Pajajaran. Dahulunya Galuh, Pakuan Pajajaran, ya, terus kerajaannya yang dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Putra Prabu Siliwangi berkelana Kumbara yang bernama Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana yang nanti akan bergelar Bahu Cirebon. Itu karena mencari agama sejati, keyakinan dan ilmu sejati, ya, ilmu Torekoh ya, ilmu tentang masalah ilmu yakin, hakul yakin, uluhiyah dan ubudiyah, nggak bertemu dengan Ki Geden Alang-Alang atau Ki Danusela, menikah dengan putrinya, ya, lalu mendirikan padukuhan karena di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Itu kerajaan ayahandanya Prabu Siliwangi. Hingga setelah itu karena Cirebon itu sebagai
apa perdagangan besar di Ya, wilayah pusat Lemah Wubuk perdagangan. namanya ya. Pusat perdagangan, maskapai dagang, perahu kapal-kapal besar dari India, dari Arab, dari Cina, dari manapun, barter dagang itu sehingga menjadi pendudukan besar. Itu kalau diurut ke atas lagi itu dari negara mana? Kayak Sunan Gunung Jati. Ya, Itu dari negara mana kalau di atas lagi? Sunan Gunung Jati itu dari putra Syarif Abdullah. Putranya Syarif Abdullah menikah dengan Nyemplung Ayu Rara Santang atau Syarifah Mudaim ya, yang lebih dikenal. Putranya Prabu Siliwangi, adiknya Pangeran Walang Sungsang atau Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Cakrabuana. Jadi Sunan Gunung Jati adalah keponakannya Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Cakrabuana. Dari itu masih ada darah-darah Rasulullah Ya, atau memang dari Arab dari atau zuriyahnya zuriyahnya Rasulullah, Rasulullah. dari jalur Syarif Abdullah, dari jalur Syarif Abdullah sampai jalur ke atasnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Jadi kita perlu belajar dari sejarah biar kita tahu perjuangan Ya, leluhur kita. ya, Ternyata tanah Jawa itu enggak jauh dari para ulama, ya, para orang-orang yang pilihan mulai zaman dahulu sampai sekarang, insya Allah akan selalu terjaga. Karena biasanya kalau orang-orang paku-paku bumi seperti itu, kalau meninggal ada penggantinya. Walau alam, di mana tempatnya walau alam. Si penting kita wajib bersyukur, wajib terima kasih terhadap beliau-beliau yang sudah berjuang di tanah Jawa ini sehingga kita tahu Islam, kita mengenal Islam itu enggak jauh dari para pejuang-pejuang yang telah mendirikan ya. pendidikan Islam di tanah Jawa ini sehingga kita seperti ini sekarang. Saya ada catatan silsilah Sunan Gunung Jati, Sebut aja, Syekh Pak. Syarif Hidayatullah dari jalur Nabi Adam ya, Iya. alaihissalam. Ini lebih Jauh lagi ya. lebih ke atas lagi, ditarik ke atas Ditarik ke atas ya. dari Nabi Adam, ya. Si Nabiullah Adam alaihissalam berputra Nabi Syis. Nabi Syis berputra dari garis ayah itu dan dari garis ibu. Dari garis ayah itu berputra Nabi Syis itu dua. Satu Anwas ya, Ya. kedua Kinan, Mahlik, Yarid, Mahnuh, Matusah atau Lamik ya. Dan yang ke-8 itu Nabi Nuh alaihissalam. Dan Syam, Afsal, Finan, ya, Syalih, Abir, Ruhu, Soro, Nahur, Torikh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Haidar, Jamal, Sohal, Bintah, Salma, Hamyasa, Adad, Addi, Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudhar, Ilyas, Mudrikah, Khuzaimah, Kinana, Nadhar, Malik, Fihrin, Ghalib, Lusi, Ka'ab, Murrah, Kilab, Kusai, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Fatimah, Sayyidina Husain, Zainal Abidin, Zainal Alim, Zainal Kubra, Zainal Husain, Maulana Ishaq, Syarif Abdullah, lalu Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah. Dari jalur garis ibu, Nabiullah Adam alaihissalam, Nabi Sis, Sayyid Anwar, Nur Cahya, Sang Hyang Nurasa, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Manikmaya, Brahma, Rasmada, Barasmada Tapa, Parikenan, Manumayasa, Sakutrem, Sakri, Palasara, Abiyasa, Pandu Dewanata,
Arjuna, Abimanyu, Parikasit, Yudayana. Yudayana, Jaya Amijaya, Kandrayana, Sumacitra, Sumawicitra, Citra Soma, Pancadria, Prabu Suwela, Sri Mahapanggung, Sri Kendawan, Resi Gentayu, Lembu Amiluhur, Panji Asmara Bangun, Rawis Rengga, Prabu Lelea, Munding Sari, Munding Wangi, Jakasuruh, Prabu Siliwangi, lalu Nyimas Ratu Ayu Rara Santang menikah dengan Maulana Ishak Syarif Abdullah. Ini dari jalur ayah dan jalur ibu. ibu, ya. Berarti ketemu Syekh Anwar sama Syekh Anwas. Anwas. Ya, Syekh Anwar dan Syekh Syekh Anwar Anwas. itu Anwar. yang menurunkan para dewa ya. para dewa, para sanghyang, para dewa, Masuk Shiva. para raja-raja di seluruh belahan dunia Iya. yang mempunyai wewengkon Sabdo Palon atau Sabdo Pandito Ratu ing bumi itu. Kalau jalur manonnya dari jalur garis Nabiullah Muhammad SAW. Mungkin bisa ditambah lagi kesimpulan. Tanya untuk kota Cirebon itu berdiri sebelum kerajaan Cirebon atau sebelum kerajaan Cirebon sudah ada kota namanya Cirebon? Oh iya, kata-kata Cirebon itu kok bisa dikatakan kota Cirebon itu dari duluan kerajaannya itu atau emang dulunya sudah namanya Cirebon? Dulunya itu masih padukuhan ya. Padukuhan Caruban Girang atau Caruban Larang. Ya, Caruban itu artinya menyatunya suatu terah jalur dari terah jalur Sanghyang ya, dari terah jalur Manon, dari para Syed ya, dari para Syarif yang bermukim di wilayah situ, yang makomnya sekarang berada di Gunung Jati, Nurgiri Amparan Jati, Gunung Jati Cirebon. Nah, Cirebon sendiri itu adalah suatu citra, suatu perjalanan dan ahli ekonominya Mbah Kuwo Cirebon atau Bang Cakrabuana membuat rebon yang membuat terasi ya. Rebon itu udang kecil. Udang yang nggak bisa besar itu, udang kecil namanya rebon. Emang segitu ya? Di Cirebon sangat banyak. Tak kirain itu Ya. belum besar aja. Maka disukai oleh banyak orang. Airnya pun terasa manis dan nikmat. Itu. Jadi dinamakan Cai Rebon. Karena masih terbawa jalur dari Sundanya, Sunda Nusantara. Cai Rebon. Yang artinya Air rebusan rebon. Untuk membuat terasi. banyaknya belum tahu pasti. Nah, terasi itu artinya terasih. Terasih. Jadi orang pada suka, pada datang sampai dibeli dengan emas, dibeli dengan kain sutra dahulunya. Ya, terasih yang sangat disukai. Itu karya dari Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwo Cirebon, hingga beliau dijadikan Kiku atau Lurah. Lurah. Penggantinya Ki Geden Alang-alang atau Ki Danusela. Itu Cirebon. Sekarang kembali ke Kasepuan. Ya. Kembali ke Kasepuan. Persamaan atau perbedaan dari Kasepuan Cirebon, Ya. Jogja dan Solo itu Bedanya ada nggak? Ada nggak adanya? Pasti ada. Persamaannya apa, perbedaannya apa? Pasti ada. Ya ini pertanyaan mungkin yang nggak kurang dengar. Iya. Bahasa Kasepuan, Kanoman itu sama nggak? Cirebon, Jogja, sama Solo. Beda. Ada bedanya, ada kesamaan. Kalau terah jalurnya mungkin dari jalur yang Tumenggungan, dari jalur Kesatrian, dari jalur Sepuh Anom juga sama. Saya tidak membahas masalah jalur selir ya. Iya.
Kita membahas jalur. Iya, jalur pokok. Ya pokok. Sekarang banyak jalur masalahnya. Jalur utama nanti ada Ya. lorong-lorong itu nggak bisa dibangkas itu. Yang mungkin bisa bingung ya. Seperti akar kan. Ya. Jalur utama aja. Ada hanya Prokusumo, ada jalurnya Hanyuprowati, ya ada jalurnya apa namanya Mangkunegoro, ya ada Pakubono, ada Hamengkubuwono. Ya itu titel atau sebagai apa anumerta ya, gelar dan juga karya itu terdahulu dicirikan nama seperti itu. Nah kalau Cirebon sendiri lebih simpel karena hanya ada Kasepuan dan Kanoman itu. Nah kalau cirinya keluarga besar dari bangsawan Nusantara itu dari gelar Pangeran Haryo Arya itu semua ada. Di Banten ada, di Solo, di Jogja Di ada. Solo Pangeran Haryo, Haryo. di Cirebon Arya. Pangeran Arya itu. Seperti itu. Ya, insya Allah bisa sambung lagi. Karena baterai saya mungkin menipis. Mau habis baterai saya. Ya. Jadi kesimpulannya, cekak cingkrangnya, semua pembesar kita, orang-orang penting kita itu semuanya dulunya itu adalah masih satu darah, satu ikatan. Iya. Jadi ibaratnya buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Pohonnya. Biasanya seperti itu. Dan menumbuhkan banyak Dan pohon-pohon pohon lagi yang tumbuh lagi. yang tumbuh lagi. Jadi kita nggak tahu, mungkin sampean masih keturunannya Kepaten Obor. Kepaten Obor. Ya. Kepaten Obor. Orang yang Ki Ageng Pemanahan sendiri kan punya kakak sepupu tunggal itu Ki Ageng Penjawi itu dari Pati Ya. yang nurunkan Adipati Jogosumo. Ya. Itu Ki Ageng Penjawi sama Ki Ageng Pemanahan tuh kakak beradik sepupu. Yang kakaknya itu ada di Pati, nurunkan Adipati Jogosumo. Kalau yang Ki Ageng Pemanahan menurunkan yang Panembahan. Yang Panembahan. Jadi turut ya nanti sampai mana-mana itu. Ya. Cuman kita sudah nggak tahu turutannya. Pakemnya kekancingannya ada. Ya, tapi kekancingannya Di ada di pustaka, Bab ya. Tanah Jawanya Tanah juga Jawa. Ya. Itu. Makanya kita sebagai orang Jawa, kita berusaha belajar untuk leluhur kita. Itu tanda kita sebagai terima kasih sebagai anak putune, sebagai anak cucunya. Mungkin kita tahu silsilah, tahu sejarah, sehingga timbul rasa syukur kita, timbul rasa mahabbah kita terhadap leluhur kita. Ya. Kalau Jadi, bahasa iya, dari bahasa- Cirebonnya Anggayua Sira Maring Kaluhuran. Artinya, Artinya, jadi kita harus benar-benar takdim, hormat dan juga mempusakai, menjunjung tinggi Wong Jawa junjung dhuwur. citra, Ya. martabat, marwah leluhur kita dengan etika, budaya, akhlak, budi pekerti yang luhur. Itu adiluhung namanya ya. Itu. Bahasa Indonesia seperti bahasa yang saat kita Ya, makanya judulnya kan Jas Merah Jangan lupakan Sejarah. sejarah. Cukup sekian, mohon maaf bisa bersambung. Ini menipis memang baterai saya habis. Mohon maaf untuk semua sahabat-sahabat. Kendelireng Bukan singa langit. dan Sang sang Santri. beserta tamu terhormat kita. Terima kasih Pangeran Arya. Sami-sami. Pak. Sama. Jadi saya, Jumbah lah. jadi saya nah, Nah, ini gelarnya apa ini? Senopati Kanjeng. atau Kanjeng? Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran. Pangeran di Haryo Penangsang. Terima kasih beliau udah nyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol bersama sang santri, bocah cilik, setengah bluro, cilik, wireng, Kayaknya lah. menyek, mokong, Tapi rambutnya sembilan. wes lah, tapi began. bukan.
Nanti guyon wis. Cukup sekian, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia.